Sandy Walsh dipastikan absen bela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani sudah gabung TC Timnas Indonesia. Kelukan cuaca panas, striker naturalisasi Timnas Indonesia yakin bisa adaptasi. Rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal uji coba lawan Malaysia. Harapan Sintayong untuk skuad Timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina. Sandy Walsh dipastikan absen bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memberikan kabar buruk terkait kondisi Sandy Walsh. Pemain naturalisasi asal Belanda itu dipastikan absen untuk 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Disusul laga kontra jawara dunia Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sandy Walsh mengalami benturan di area betisnya pada latihan beberapa waktu lalu. Dan setelah hasil MRI, ia dipastikan gagal mewujudkan mimpinya. Memang di pikiran saya Sandy itu sebagai line up pertama, tapi karena tidak bisa dimasukkan starter jadi sangat disayangkan, ucap Sintayong. Walau dipastikan tak akan turun gelanggang, Sintayong memastikan anak asuhnya bakal tetap berada di pemusatan latihan timnas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap tim medis Timnas Indonesia mengupayakan yang terbaik untuknya. Dilansir laman Transfermarkt, Sandy Walsh telah mengalami 3 cedera dalam 2 tahun terakhir. Dari catatan tersebut diketahui bila ia mengalami cedera yang berbeda-beda. Cedera pertama yang dideritanya adalah gangguan aduktor yang memaksanya absen dalam 2 laga pada Maret 2022. Kemudian, ia mengalami fraktur tulang selangka pada Mei 2022 yang membuatnya absen nyaris selama 2 bulan. Terkini, ia mengalami cedera pelvik pada Februari 2023 yang memaksanya absen selama 65 hari. Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani sudah gabung TC Timnas Indonesia. Beberapa pemain Timnas Indonesia mulai menyusul bergabung rekan-rekannya di pemusatan latihan TC. Yang terbaru ada Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Saat ini jumlah pemain Timnas Indonesia yang bergabung bertambah 2 orang dengan hadirnya Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Total sudah 17 pemain yang bergabung. Masih ada 9 pemain yang belum bergabung, tulis pernyataan resmi PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia hanya berkekuatan 15 pemain dalam TC yang digelar di lapangan Thor, Surabaya. Bahkan pada hari pertama TC sempat hanya diikuti oleh 8 pemain. Padahal pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain untuk TC di Surabaya mulai hari Selasa. Lalu 2 klub lokal yang belum melepas pemainnya adalah Persija Jakarta 2 pemain dan PSM Makassar 3 pemain. PSM saat ini masih sibuk dengan slot playoff Liga Champions Asia versus Bali United. Laga itu digelar dengan sistem kandang tandang pada 6 dan 10 Juni. Adapun Persija pada prosesnya siap lepas pemain pada hari Sabtu ini. 2 pemain Persija yang dipanggil Timnas Indonesia adalah Rizky Ridho dan Witan Sulaman. Kelukan cuaca panas, striker naturalisasi Timnas Indonesia yakin bisa adaptasi. Striker naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struijk, menghadapi tantangan selama pemusatan latihan di Surabaya. Dia belum terbiasa dengan cuaca panas di tanah air. Maklum saja pemain berusia 20 tahun itu belum berpengalaman bertanding di banyak negara. Rafael Struijk selama ini hanya berkarier bersama klub kasta kedua Belanda, ADO Den Haag. Namun dia mengaku puas dengan kualitas lapangan latihan yang digunakan 2 venue itu sudah direnovasi lantaran tadinya disiapkan sebagai tempat menggelar Piala Dunia U20 2023. Untuk cuaca panas, Rafael Struijk merasa yakin bisa beradaptasi. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu kota Provinsi Jawa Timur itu memaksa pemain beradaptasi cukup ekstra pada cuaca. Sejujurnya saya harus terbiasa dengan cuaca panas, tapi menurut saya semuanya berjalan lancar. Saya pikir lapangannya sangat bagus. Cuacanya seperti yang saya bilang, sangat panas, tapi saya harus terbiasa. Ini lebih baik dari hujan, kata Rafael Struijk. Ada lebih banyak pemain sekarang, seluruh tim mulai terkumpul. Saya pikir pelatihnya sangat bagus. Saya senang bermain bersama tim dan mari bekerja keras dalam 2 minggu ini, imbu pemain berdarah Belanda itu. Timnas Indonesia sebenarnya masih menghadapi kendala kebugaran fisik yang belum pada kondisi ideal.
Penyebabnya para penggawa timnas Indonesia tidak berlatih bersama klub karena kompetisi Liga 1 sedang libur. Rival timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal uji coba lawan Malaysia. Rival timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yaitu Irak bakal uji coba hadapi Malaysia. Irak merupakan salah satu rival atau lawan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menghadapi Irak pada 15 Januari 2023 mendatang. Jelang Piala Asia 2023, rupanya Irak sudah menyusun rencana matang untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya, Irak memanggil sebanyak 27 pemain mereka untuk pemusatan latihan di Spanyol. Adapun 17 diantaranya merupakan pemain yang tengah berkarir di luar negeri alias abroad. Tentu hal itu merupakan sinyal bahaya bagi timnas Indonesia. Namun rupanya tak sampai di situ, Irak rupanya sudah mempersiapkan Piala Asia 2023 sejak jauh-jauh hari. Mereka telah menyusun perencanaan laga persahabatan sebelum bergulirnya turnamen yang berlangsung di Qatar tersebut. Irak kabarnya mendapat undangan untuk beruji coba menghadapi Malaysia. FA Malaysia mengirimkan undangan ke #Lions of Mesopotamia untuk menyiapkan pertandingan persahabatan di Kuala Lumpur pada 3 Januari 2024, tulis laporan Irak Football Pod. Sementara itu, belum diketahui rencana timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023. Saat ini, skuad Garuda masih disibukkan dengan agenda FIFA Matchday bulan ini. Harapan Sintayong untuk skuad timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina. Sintayong menyampaikan harapannya untuk skuad asuhannya di timnas Indonesia jelang menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday. Saya hanya bisa berusaha untuk meningkatkan fisik pemain timnas Indonesia biar bisa main semaksimal mungkin pada pertandingan nanti, kata Sintayong dalam keterangannya di Surabaya, Jumat. Saya berharap agar pemain bisa bekerja maksimal serta mengikuti arahan saya, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Saya tidak bisa menilai apa-apa kekuatan pemain yang baru bergabung, tetapi jika mereka masuk dalam timnas senior artinya tingkatannya sudah berbeda dengan yang lain, ujar pelatih timnas Indonesia itu. Selain itu, pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut menilai kualitas para pemain Palestina masih di atas Indonesia. Saat ini, anak asuh Noureddin Ould Ali tersebut menduduki peringkat 93 dalam ranking FIFA. Adapun timnas Indonesia berada di urutan 149. Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut berharap para pemainnya bisa semakin berkembang untuk kedepannya. Harapan saya semoga teman-teman yang ada di timnas senior bisa berkembang lebih dari sekarang, tutur mantan pemain Songnam Ilhwachunma tersebut. Dalam pemusatan latihan hingga hari keempat pada Kamis sore waktu Indonesia Barat, terlihat masih dihadiri 15 pemain.